welcome back to Tatsuma, masih bareng Rahma as a guide for Tatsuma content, dan masih bareng Lisuma as a man behind the concept. Kita masih ngebahas putaran gadget, dan kali ini kita bakal nge-compare dari sebuah brand yang dari Korea ya kan. Ini adalah brand Samsung, yang mana sama-sama seri A, yaitu Samsung A52s 5G dan Samsung A72. Masih seri A dan bisa dibilang kakak beradik, dan untuk Samsung A52s 5G aku dapetin di harga 6,2 juta per bulan September lalu, dan untuk A72 ini aku dapetin di harga 5,8 juta. Selisih 400 ribu, kira-kira dari selisih 400 ribu ini Tes Lover bakal pilih yang mana sesuai kebutuhan? Langsung aja kita bahas yuk. Nah, yang pertama kita bakalan bahas soal desain nih. Jadi antara kedua handphone ini jujur aku bingung banget pertama kali lihat, ini benar-benar sama. Karena dia tuh sama-sama dari polikarbonat, kemudian finishingnya juga matte, dan ini juga sama-sama minimalis untuk lini kelas A ini, dan quad kamera juga dan juga menonjol. Kemudian portnya juga sama, ini ada Type-C, kemudian ada audio jack 3,5 mm, kemudian ada stereo speaker juga, dan SIM tray-nya pun sama. Ini sama-sama hybrid, bisa kalian pakai dual SIM atau satu SIM dan satu micro HD. Dan untuk desain di depannya juga dia sama, itu pakai Infinity O display. Dan yang membedakan di sini hanya pada ukurannya aja. Untuk ukuran si Samsung A72 itu lebih besar daripada Samsung A52s 5G. Sisanya sama banget, polikarbonat, finishing matte, dan dengan hadirnya dia dengan polikarbonat dan finishing matte ini aku rasa dia lebih enak digenggam karena nggak licin. Dan buat Tes Lover yang mungkin lebih seneng sama ukuran handphone yang lebih besar, bisa pilih Samsung A72, tapi kalau aku sendiri prefer ke Samsung A52s 5G karena menurut aku lebih compactable aja, lebih gampang buat ditaruh di kantong, dipegang, ataupun nggak bawa tas karena aku jujur nggak senang ribet soal tas itu sendiri. Untuk pilihan warna dari kedua handphone ini, baik A72 atau A52s 5G, ini sama-sama colorful dan juga atraktif. Warnanya pilihannya banyak banget dan cocok buat kaula muda nih yang suka matching-matchingan warna handphone sama baju, mungkin bisa banget ya. Dan untuk si Samsung A72 kita dapat kali ini yang varian Awesome Blue, dan untuk A52s 5G ini yang Awesome Violet. Nah, jadi gimana nih Tes Lover, bakal pilih yang mana? Yang lebih besar untuk menikmati konten multimedia lebih puas, atau yang A52s 5G compactable dan digenggamnya lebih pas di tangan, apalagi untuk tangan yang kecil? Tentukan pilihanmu sekarang. Oke, tadi udah soal desain. Next, kita bakal soal display. Sama kayak yang Rama bilang tadi, salah satu pembeda dari Samsung A72 dan juga Samsung A52s 5G ini terdapat pada luas displaynya. Untuk si Samsung A52s 5G ini 6,5 inci, sedangkan si Samsung A72 ini 6,7 inci. Beda 0,2 ya. Tapi emang berasa banget karena dia lebih lebar, dan untuk bezelnya sendiri pun juga si Samsung A72 ini lebih tebal daripada si Samsung A52s 5G. Tapi tebalnya nggak terlalu banyak, cuman sedikit aja perbedaannya. Kedua handphone ini, baik Samsung A72 maupun Samsung A52s 5G, sama-sama dibekali dengan panel Super AMOLED dengan resolusi Full HD+, dan dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass 5. Jadi cukup aman untuk perlindungannya, dan dia juga sudah dilengkapi dengan fitur Always On Display. Satu lagi pembeda dari kedua handphone ini di bagian display, yaitu pada bagian refresh rate-nya. Untuk Samsung A72 ini dia dilengkapi dengan refresh rate 90Hz, sedangkan Samsung A52s 5G ini dilengkapi dengan refresh rate 120Hz. Keduanya sama-sama sudah baik karena mengusung refresh rate yang cukup tinggi, tapi kalau aku pribadi sih prefer ke Samsung A52s 5G karena dengan refresh rate 120Hz ngasih scrolling experience yang lebih smooth lagi. Ngomongin soal desain udah, display udah, next kita lanjut ke bagian performa. Kalau udah ngomongin soal performa, kita nggak bisa lepas sama chipset, dan kedua handphone ini dibekali dengan chipset yang sama, yaitu Qualcomm Snapdragon, cuma tipenya aja yang menjadikan pembeda antara kedua handphone ini. Untuk Samsung A72 ini dibekali dengan Qualcomm Snapdragon 720G dengan fabrikasi 8 nanometer. Sedangkan Samsung A52s 5G ini dibekali dengan Qualcomm Snapdragon 778G 5G dengan fabrikasi 6 nanometer.
Saat digunakan untuk tes gaming pertama, yaitu pada PUBG, pada Samsung Galaxy A52s 5G ini mendapat settingan amannya di Smooth Extreme, tetapi masih bisa digas lagi sih sampai ke HDR Ultra. Sedangkan pada A72 ini mendapat settingan Smooth Ultra, dan saat melakukan pengetesan, kita menggunakan settingan Smooth Ultra pada kedua smartphone ini, dan hasilnya kedua smartphone ini menghasilkan performa yang baik serta frame rate yang stabil saat dimainkan. Kemudian berikutnya pada Mobile Legends, Samsung Galaxy A52s 5G dan Samsung A72 ini mendapatkan settingan Ultra Frame Rate High, dan hasilnya ini nggak ada masalah, aman banget, dan mudah untuk dilibas oleh kedua smartphone dari Samsung ini. Kemudian game berikutnya yaitu Genshin Impact pada Samsung A52s 5G saat dicoba pada settingan medium dan 60 fps, kita dapat rata-rata kisaran 40 fps dan masih patah-patah, dan akan lebih lancar lagi apabila menggunakan settingan low dan 30 fps. Pada A72 juga sama, lebih nyaman menggunakan settingan low dengan 30 fps untuk dapat dimainkan dengan lancar nih Test Lover. Keduanya masih mampu untuk memainkan ketiga game tadi dengan lancar, tetapi untuk A52s terasa lebih smooth berkat display dengan support refresh rate 120Hz. Untuk skor Antutu keduanya sudah kita tes, dan Samsung A52s 5G ini lebih unggul dengan skor 500 ribuan, sedangkan untuk Samsung A72 mendapat skor 300 ribuan. Karena chipset yang lebih powerful dan sudah mendukung 5G, Samsung A52s menjadi yang lebih unggul di sektor performa. Untuk segi storage, kedua handphone ini sama-sama mengusung 8GB dengan memori internal 256GB, tapi si Samsung A72 ini for information juga mengusung memori internal 128GB yang dibanderol dengan harga 5,4 juta. Tapi untuk handphone yang 5 jutaan kayaknya udah nggak worth it kalau memori internalnya 128, mending sekalian ambil yang 256GB. Dan untuk kalian pengguna Samsung A72, jangan lupa update ke software terbaru ke security patch bulan Oktober tahun 2021 ya. Karena kini Samsung A72 sudah mendapat fitur RAM Plus seperti yang dimiliki A52s 5G, sehingga bisa lebih lancar saat buka banyak aplikasi yang membutuhkan RAM besar seperti gaming atau editing video misalnya. Next, kita bakal bahas soal UI ataupun fitur yang ada di dalam kedua handphone ini. Untuk ngomongin soal fitur, kedua handphone ini sama banget. Ada fitur Dolby Atmos, ada Secure Folder, ada Kids Mode, Samsung Health, Focus Mode, dan juga masih banyak lagi yang sama antara kedua handphone ini. Tapi ada yang absen dari fitur-fitur Samsung lainnya pada kedua handphone ini, yaitu wireless charging maupun wireless power sharing. Itu belum ada di kedua handphone ini, tapi kedua handphone ini juga dibekali dengan fitur NFC dan juga IP67, yang mana bisa tahan untuk kedalaman 1 meter selama 30 menit dan juga bisa tahan debu ataupun pasir nih Test Lover. Dan untuk dari segi UI, kedua handphone ini memakai One UI, yang mana UI ini menjadi yang terbaik menurut aku karena dia user friendly dan juga fiturnya beragam, sangat mudah digunakan, easy to use. Dan dari kedua handphone ini ada juga yang membedakan, lagi satu, pada Samsung A52s 5G dia dilengkapi dengan fitur 5G-nya. Dan pastinya fitur 5G tadi bisa menjadi salah satu pertimbangan juga buat Test Lover yang mau pakai jangka panjang, bisa pilih Samsung A52s 5G karena dia ada fitur 5G-nya itu sendiri. Next, kita ngomongin soal sektor kamera. Kedua handphone ini sama-sama kuat kamera, dan dengan kamera utama 64MP, kemudian ultrawide 12MP, dan lensa makro 5MP. Nah, yang membedakan di sini hanyalah lensa telefoto atau lensa depth-nya. Untuk si Samsung A52s 5G ini dibekali dengan lensa depth 5MP, sedangkan Samsung A72 ini dibekali dengan lensa tele 8MP. Jadi gimana nih menurut Test Lover? Bakal pilih lensa tele atau lensa depth? Untuk hasil kameranya, kedua smartphone ini masih memiliki kemiripan yang sama pada hasilnya. Hasil dari keduanya memiliki karakteristik yang cenderung vibrant, apalagi untuk pengambilan gambar outdoor dengan cahaya yang melimpah, warna dari gambar cenderung kontras dan saturasinya yang agak naik. Ya, bisa dibilang ciri khas dari smartphone Samsung lah ya, Test Lover. Dan saat digunakan untuk pengambilan foto di malam hari, keduanya masih cukup oke dengan menghasilkan gambar yang lumayan detail. Namun untuk night mode-nya entah kenapa yang dihasilkan malah cenderung gelap dibandingkan dengan pengambilan mode auto.
tetapi masih bisa ditolerir karena warna yang dihasilkan tidak pucat. Untuk sektor kamera depan, kedua smartphone ini memiliki kamera Infinity O display yang masih identik karena memiliki kamera sebesar 32 megapiksel. Dan untuk hasilnya, kedua smartphone ini menghasilkan warna yang saturate serta memiliki detail yang bagus. Hasilnya juga sudah mendukung pengambilan foto selfie portrait dan bisa mengambil gambar dengan baik karena menghasilkan detail dan skin tone yang bagus serta bokeh yang lumayan rapi. Hanya saja saat pengambilan selfie, portrait pada A52s 5G ini memiliki warna yang lebih warm daripada Samsung A72. Perekaman kamera Full HD 30 fps pada Samsung A52s 5G. Perekaman Full HD 30 fps pada Samsung Galaxy A72. Perekaman Full HD 60 fps pada Samsung Galaxy A52s 5G. Perekaman Full HD 60 fps pada Samsung Galaxy A72. Perekaman Ultra HD 30 fps pada Samsung Galaxy A52s 5G. Perekaman Ultra HD 30 fps pada Samsung Galaxy A72. Perekaman video menggunakan kamera depan dengan resolusi Full HD 60 fps. Perekaman video dengan kamera depan resolusi Full HD 60 fps. Rekaman video kamera depan Full HD 30 fps. Perekaman video menggunakan kamera depan dengan resolusi Full HD 30 fps. Untuk perekaman video, kedua handphone ini bisa melakukan perekaman yang maksimal yaitu Ultra HD 4K 30 fps dan dia juga menyertakan Super Steady. Namun untuk Super Steady-nya itu sudah terlock di 30 fps dengan resolusi Full HD. Dan untuk hasilnya sendiri masih identik dengan karakteristiknya yang oversharpening dan juga kontrasnya yang cukup naik. Next, cus ke Instastory. Untuk penggunaan Instastory, pastinya tas lovers semuanya penasaran banget kan gimana sih hasil dari Instastory kedua handphone ini. Karena kita nggak bisa lepas sama yang namanya Instastory ya. Kalau kita ada kegiatan sedikit, kita pasti up ke Instastory. Nah, untuk kedua handphone ini hasilnya sama seperti Android yang lainnya, dia tidak terlalu mulus, ada sedikit patah-patahnya dan oversharpening. Untuk kalian yang penasaran sama hasilnya, check this out.
Next, ngomongin soal speaker nih. Untuk kedua handphone ini sudah dibekali dengan dual speaker atau stereo speaker. Ini pastinya membantu banget untuk menonton dengan hasil audio yang lebih baik serta menikmati multimedia. Dan untuk stereo speaker ini hasilnya kalau udah ngomongin audio bakal subjektif banget. Dan mungkin Rahma bakal tunjukin aja langsung gimana hasil audionya karena ini benar-benar nyaris nggak ada bedanya. So, check this out dan jangan lupa drop tanggapan kalian di kolom komentar ya. Next, kita ngomongin soal baterai. Untuk kedua handphone ini, kapasitas baterainya ada perbedaan. Untuk A52s 5G ini dibekali dengan 4500 mAh. Untuk A72 ini dibekali dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Dan dengan pengisian baterai yang sama yaitu 25 watt. Dan kita juga udah coba tes kedua handphone ini. Kita pakai seharian, dia masih bisa banget. Dan pada akhir hari dia bersisa 30-40% dengan screen on time totalnya 8-10 jam. Dan kita juga sudah melakukan pengetesan dengan skenario yang sama, yaitu Mobile Legends 30 menit, PUBG 30 menit, Genshin Impact 30 menit, dan juga nonton YouTube selama 2 jam. Untuk si Samsung A52s 5G ini dari 100% dia tersisa 54%, dan untuk Samsung A72 dari 100% dia tersisa 50%. Untuk Samsung A52s 5G aku pakai buat main PUBG grafik smooth frame rate ultra selama 30 menit baterainya berkurang 10%. Sedangkan untuk A72 di settingan yang sama berkurang 7%, dan untuk Mobile Legends settingan ultra frame rate high selama 30 menit A52s 5G ini baterainya berkurang 7%. Sedangkan A72 itu lebih boros di 9%. Dan aku pakai buat nonton YouTube full brightness, full volume selama 2 jam, baterai A52s 5G ini berkurang 22%, sedangkan A72 28%. Dan saat digunakan untuk bermain Genshin Impact selama 30 menit, Samsung Galaxy A52s 5G ini menghabiskan baterai 7%, dan Samsung A72 menghabiskan 6%. Jadi pada skenario ini, A52s 5G ini lebih hemat baterai dengan selisih 4% dibanding A72 yang merupakan selisih yang lumayan tipis ya atas lover. Dan kedua smartphone ini juga mendukung pengisian daya 25 watt. Hanya saja untuk Samsung A52s 5G cuma dibekali charger berkekuatan 15 watt di paket penjualannya nih atas lover. Tapi tenang aja karena kita juga sudah melakukan pengujian dengan daya 25 watt agar lebih maksimal. Jadi untuk waktu charging dari 0% sampai full pada Samsung A52s 5G dengan charger 15 watt makan waktu 1 jam 50 menit, sedangkan dengan charger 25 watt sekitar 1 jam 10 menit. Dan untuk A72 memerlukan waktu sekitar 1 jam 45 menit. Dan Samsung A72 ini sedikit lebih lambat untuk mencapai daya full karena kapasitasnya yang sedikit lebih besar nih. Oke, kita udah nyampe di bagian kesimpulan nih Taslover. Untuk kedua handphone ini setelah kita compare hasilnya tidak jauh berbeda ya, karena keduanya benar-benar sama banget dengan port yang identik, kemudian desainnya yang elegan, minimalis dan juga colorful, kemudian ada quad kamera juga yang sama, cuman yang membedakan hanyalah konfigurasinya saja. So, Taslover, kalian bisa pilih Samsung A72 kalau kalian milih layar yang lebih lebar, kemudian kalian juga nggak terlalu butuh 5G, dan kalian juga lebih butuh lensa telefoto, kalian bisa pilih Samsung A72. Dan budgetnya mungkin mentok di 5,8 juta atau lebih turun daripada 5,8 juta, ada yang varian 128GB dengan harga 5,3 juta, kalian bisa jadiin Samsung A72 ini sebagai pilihan kalian. Tapi kalau kalian punya budget lebih dan kalian pengen ngerasain fitur 5G, kemudian body yang lebih compact, serta ada refresh rate 120Hz, baterai yang lebih irit, performa yang lebih kencang, kalian bisa pilih Samsung A52s 5G. Apalagi ada embel-embel 5G-nya yang menjadikan dia sebagai future phone untuk jangka panjang penggunaannya nih.
Sedangkan untuk hasil kameranya sendiri, antara Samsung A52s 5G ataupun Samsung A72 sebetulnya tidak ada perbedaan yang begitu jauh, bahkan hampir sama dan warnanya pun sama, hasilnya sama sesuai dengan hasil compare kita yang sudah kita tunjukkan tadi. Kalau kami dari Tatsuma disuruh pilih antara Samsung A72 atau Samsung A52s 5G, kami bakal pilih Samsung A52s 5G. Walaupun harganya lebih mahal 400 ribuan, tapi dia menawarkan refresh rate 120Hz, kemudian ada 5G-nya, dan dia sendiri juga memiliki performa yang lebih kencang. Jadi menurutku ini menjadi alasan yang cukup kuat untuk memilih Samsung A52s 5G ketimbang Samsung A72 yang selisih 400 ribuan. Tapi ini versi Tatsuma ya. Kalau tes lover sendiri gimana? Drop tanggapan kalian di kolom komentar ya. So, buat tes lover yang mau bungkus Samsung A72 atau Samsung A52s 5G bisa banget melalui link pembelian di description box kita. Dan thanks for watching, jangan lupa like dan subscribe, don't forget to turn on notification biar nggak ketinggalan notif terbaru dari kita. Akhir kata, bye dan see you next time.